Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prabowo dari kelas IF22G. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pengolahan citra digital yang berjudul Implementasi Algoritma YOLO versi 11 untuk deteksi kendaraan pick-up dan truk secara real-time berbasis komputer. Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan ulangan akhir semester pengolahan citra digital. Untuk abstraknya, sistem klasifikasi kendaraan otomatis merupakan komponen vital dalam manajemen transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma terbaru, yaitu YOLO versi 11. Dataset yang digunakan melalui tahap pemrosesan dan dilatih menggunakan model YOLO versi 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mampu mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan nilai mean average precision sebesar 95,4%. Hasil ini membuktikan bahwa YOLO versi 11 sangat efektif untuk digunakan dalam pengenalan objek kendaraan dengan kebutuhan sumber daya komputasi yang efisien. Kemudian bab 1 pendahuluan latar belakang. Sistem transportasi cerdas telah menjadi pilar utama dalam transformasi dan pengembangan infrastruktur kota pintar. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat, pengolahan sektor transportasi dituntut untuk menjadi lebih adaptif, efisien, dan berbasis data. Dalam ekosistem ekonomi dan rantai pasok, kendaraan angkutan jenis pickup dan truk merupakan objek vital yang mobilitasnya sangat tinggi. Pergerakan kedua jenis kendaraan ini menjadi indikator utama aktivitas ekonomi di suatu kawasan. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, pemanfaatan teknologi pengolahan citra digital berbasis deep learning hadir sebagai solusi mutakhir yang menawarkan kemampuan deteksi objek secara real-time dan otomatis. Dengan munculnya varian terbaru yaitu YOLO versi 11, terdapat peningkatan performa yang sangat signifikan. Arsitektur YOLO versi 11 dirancang jauh lebih efisien dalam hal komputasi dibanding versi-versi sebelumnya, namun tetap mempertahankan tingkat presisi yang tinggi dalam mengenali fitur-fitur visual objek yang kompleks. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLO versi 11 untuk mendeteksi objek spesifik berupa kendaraan pickup dan truk. Yang kedua, seberapa efektif penggunaan model YOLO versi 11 versi Nano dalam mendeteksi kendaraan pada lingkungan komputasi berbasis GPU Tesla T4. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi MAP yang dihasilkan oleh model terhadap pemisahan kelas antara kendaraan angkut ringan pickup dan kendaraan angkut berat truk. Untuk pendekatan masalah, satu, pengumpulan data, yang kedua ada pemrosesan, yang ketiga ada pelatihan model, yang keempat ada analisis performa. Kemudian state of the art. Dalam beberapa tahun terakhir, algoritma YOLO Look-ons YOLO telah menjadi standar industri untuk deteksi objek secara real time karena kemampuannya menyeimbangkan antara kecepatan dan akurasi. Versi terbaru seperti YOLO versi 11 telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan pada efisiensi arsitektur dan akurasi di berbagai bidang, menjadikan fondasi yang solid untuk aplikasi deteksi modern di lingkungan perkotaan. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan sistem klasifikasi dan deteksi kendaraan jenis pickup dan truk secara real time. Yang kedua, penerapan YOLO versi 11 untuk mengenali dan membedakan objek pickup dan truk secara akurat pada berbagai kondisi lalu lintas. Yang ketiga, mengevaluasi performa sistem dalam hal akurasi dan kecepatan deteksi. Untuk pemanfaatan penelitian, yang pertama, bagi pengelola transportasi dan infrastruktur kota, sistem ini dapat digunakan oleh instansi terkait seperti Dinas Perhubungan atau pengelolaan jalan tol. Yang kedua, bagi pengembangan teknologi pengawasan lalu lintas, penelitian ini memberikan kontribusi dan wawasan praktis mengenai penerapan arsitektur terbaru YOLO versi 11. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah baru dan membuka peluang pengembangan lebih lanjut di bidang computer vision. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Ada deteksi objek
yaitu bagian dari visi komputer yang bertujuan untuk mengenali dan menemukan lokasi objek dalam citra digital. Teknologi ini menggabungkan proses klasifikasi dan pelokaan untuk menghasilkan informasi berupa bounding box. Dalam penerapannya, deteksi objek digunakan pada berbagai bidang termasuk keamanan, transportasi, hingga pemantauan perilaku di ruang publik. Pendekatan serupa diterapkan dalam pengembangan YOLO versus 8 MNC untuk mendeteksi perilaku merokok secara otomatis. Model ini dilengkapi dengan mekanisme NVD Loss Action Mechanism and Operator Umschaling Graph yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan dan kestabilan deteksi objek. Kemudian kendaraan pickup dan truk, kendaraan angkutan barang khususnya jenis pickup dan truk merupakan salah satu elemen utama dalam sistem logistik dan penggerak pada perekonomian suatu wilayah. Selain dampak positifnya terhadap mobilitas barang, tingginya volume kendaraan berat ini juga memberikan beban besar terhadap ketahanan infrastruktur jalan raya. Penelitian manajemen transportasi mengungkapkan bahwa semakin tinggi intensitas dan beban kendaraan angkutan yang melintas, maka semakin besar pula resiko kerusakan jalan dan pengeluaran anggaran daerah untuk sektor pemeliharaan infrastruktur. Dengan perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan deep learning, klasifikasi visual terhadap objek pickup dan truk ini dapat dilakukan secara real time, bahkan dalam kondisi arus lalu lintas yang padat dan dinamis. Sistem cerdas ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mendukung penegakan regulasi lalu lintas. Kemudian, computer vision adalah bidang ilmu yang memungkinkan komputer untuk melihat, mengenali, dan memahami gambar atau video dengan tujuan meniru cara kerja penglihatan manusia. Proses utamanya mencakup interaksi fitur visual, pelafalan objek, segmentasi, serta pelacakan dan banyak digunakan dalam aplikasi seperti diagnosa medis. Perkembangan kekinian di bidang ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan deep learning, khususnya jaringan secara konvensional CNN. Arsitektur CNN terbukti efektif dalam mempelajari fitur dari data visual secara hierarki sehingga memberikan hasil deteksi yang akurat pada objek dengan berbagai variasi skala, orientasi, dan kondisi pencahayaan. Kemudian deep learning merupakan pendekatan pembelajaran mesin yang mengandalkan arsitektur berlapis untuk mempelajari representasi dalam data secara otomatis. Dalam bidang fisik komputer, pendekatan ini telah terbukti unggul dalam meningkatkan akurasi deteksi objek, khususnya melalui pemanfaatan jaringan secara konvensional. Model-model seperti RCAN, SSC, Faster RCAN, dan YOLO telah menjadi fondasi dalam deteksi objek karena kemampuannya dalam mengekstraksi dan mengenali pola visual kompleks. Kemudian ada pengolahan citra digital, merupakan proses komputasi yang digunakan untuk menganalisis dan mengekstraksi informasi dari gambar. Dalam konteks sistem deteksi visual berbasis YOLO versus 8, pengolahan citra berperan sebagai fondasi awal dalam memahami struktur visual suatu objek. Proses ini memungkinkan citra digital diproses menjadi bentuk yang dapat dikenali oleh model pembelajaran mesin, misalnya melalui normalisasi warna, peningkatan kontras, dan pengurangan noise. Penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan teknik pra-proses seperti media filtering, image sharpening, dan augmentasi citra sederhana seperti horizontal flip dapat meningkatkan performa YOLO versus 8 dalam mendeteksi objek kecil pada citra synthetic aperture radar. Kemudian YOLO versus 8 merupakan pengembangan terbaru dari keluarga algoritma YOLO yang dirancang untuk mendeteksi dan melokalisasi objek dalam citra secara efisien. Algoritma ini mengandalkan pendekatan satu tahap yang langsung memproses gambar untuk menghasilkan prediksi posisi dan kelas objek dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penerapan YOLO versus 8 dalam mendeteksi objek kecil telah banyak dikaji dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan varian yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan deteksi pada objek kecil. Aplikasi YOLO versus 8 dalam mendeteksi rokok telah terbukti dalam penelitian yang memanfaatkan gambar nyata dari lingkungan publik. Dengan menggunakan dataset yang mencakup dengan berbagai pencahayaan dan sudut pandang, model ini berhasil mengidentifikasi pickup dan truk secara akurat. Kemudian ada RoboFlow, merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk
menyederhanakan pengolahan dataset, perumusan model objek, dan bidang fisik komputer. RoboFlow menyediakan berbagai fitur penting seperti pelabelan data, augmentasi secara otomatis, konversi format, serta integrasi dengan berbagai framework populer seperti Transform, PyTorch, dan ONNX. Kemampuan dalam memvisualisasi distribusi kelas, menyederhanakan ekspor dataset, dan menghubungkan langsung ke ekosistem YOLO menjadikan sangat relevan dalam penelitian ini untuk membangun sistem deteksi secara real time. Kemudian ada bounding box, merupakan komponen utama dalam sistem deteksi objek yang berfungsi untuk menentukan lokasi objek dalam sebuah citra atau video. Kotak pembatas ini biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang mengelilingi objek target dan dijelaskan menggunakan koordinat posisi serta ukuran lebar dan tinggi. Kemudian ada Visual Studio Code, merupakan editor kode sumber ringan dan fleksibel yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam berbagai proyek pengembangan perangkat lunak. Visual Code mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan C++, serta dilengkapi dengan fitur bawaan seperti terminal integrasi, debuggung interaktif, latency, linting, dan sistem manajemen ekstensi yang kuat. Kemudian penerapan visual direction dalam sistem real time memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi berbasis pengolahan citra, terutama untuk keperluan pemantauan, navigasi otomatis, dan pelacakan objek. Deteksi real time menuntut sistem yang mampu mengenali objek dengan tepat bahkan dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah seperti pencahayaan rendah, gerakan kamera, dan keberadaan banyak objek sekaligus. Kemudian ini adalah penelitian terkait, yaitu metodenya modifikasi YOLO dengan tambahan mekanisme attention. Hasilnya meningkatkan akurasi deteksi jenis kendaraan pada kondisi lalu lintas yang padat dan latar belakang jalan raya yang kompleks. Kemudian ada YOLO plus image processing menunjukkan bahwa teknik processing seperti pengaturan kontras secara signifikan peningkatan hasil segmentasi kendaraan di bawah bayangan gedung atau pohon. Kemudian ada review komparatif YOLO SSC fase RCAN merangkum tren terkini dan memberikan keunggulan keluarga algoritma YOLO dalam hal efisiensi dan kecepatan real time untuk CCTV jalan raya. Kemudian ada deep learning, sistem mampu melakukan deteksi otomatis terhadap kendaraan muatan besar secara real time untuk efisiensi antrian di gerbang tol. Kemudian bab 3 ada metode, yang pertama ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif berbasis eksperimen laboratorium. Peneliti ini menitik beratkan pada pengembangan model deteksi objek menggunakan algoritma deep learning untuk mengklasifikasi jenis kendaraan pickup dan truk. Untuk tahapan penelitian antara lain yang pertama yaitu ada studi literatur, yang kedua ada pengumpulan dan anotasi dataset, yang ketiga ada praprosesan data, yang keempat ada inisiasi dan konfigurasi model, yang kelima ada pelatihan model atau training, yang keenam ada validasi dan evaluasi, yang ketujuh adalah inference atau pengujian. Berikut adalah diagram alur penelitian yang dimulai dari kemudian input atau tangkap video dari webcam, kemudian menjalankan algoritma mendeteksi objek YOLO pada video, kemudian meneruskan video ke model yang sudah dilatih. Apabila dia melakukan pencocokan dan hasilnya cocok, maka dia menunjukkan objek dalam bounding box dan selesai. Apabila melakukan perjalanan tidak cocok, maka hasilnya bounding box tidak muncul. Ini adalah target hasil dan indikator capaian. Hasil yang diharapkan yang pertama rangkuman metode dan teknologi YOLO, yang kedua dataset dengan anotasi bounding box, yang ketiga dataset siap digunakan untuk pelatihan, yang keempat model siap dilatih menggunakan dataset, yang kelima model YOLO yang terlatih, yang kelima model dapat mendeteksi objek dengan akurat. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Model YOLO versi 11 telah dilatih menggunakan dataset gabungan dikumpulkan dan dari repositori publik serta gambar tambahan kondisi lalu lintas jalan raya domestik yang telah dianotasi secara manual. Proses pelatihan berlangsung selama 200 epos dengan ukuran resolusi input gambar sebesar
640 kali 640 pixel dan ukuran batch size sebesar 16. Kemudian evaluasi kinerja model, ada metric dan evaluasi precision, nilainya di 95,256%. Kemudian ada recall, nilainya 94,77%. Kemudian F1 score, nilainya 95,02%. Kemudian MAP 50, nilainya 95,46%. Kemudian MP 50 95, nilainya 86,62%. Kemudian hasil deteksi. Untuk mengevaluasi performa model secara kuantitatif, dilakukan uji coba visual pada beberapa citra dari data uji melalui metode pengunggahan upload gambar statis serta pengujian langsung secara real time menggunakan rekaman video kamera jalan raya. Pembahasan hasil pelatihan dan evaluasi kuantitatif menunjukkan bahwa implementasi arsitektur terbaru YOLO versi 11 sangat efektif untuk menyelesaikan tanganan klasifikasi kendaraan komersial seperti membedakan pickup dan truk. Untuk pengembangan dan peningkatan performa sistem ini ke depan dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, augmentasi data spesifik. Yang kedua, eksplorasi skala arsitektur. Yang ketiga, ada integrasi sistem logistik otomatis. Kemudian kesimpulan dan saran. Yang pertama, penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah sistem klasifikasi dan autodeteksi objek otomatis yang mampu mengenali secara memisahkan kelas kendaraan jenis pickup dan truk secara real time. Yang kedua, penerapan YOLO versi 11 dalam penelitian ini terbukti secara sangat efektif dalam membedakan objek pickup dan truk dari latar belakang arus lalu lintas yang padat dan kompleks. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan menunjukkan kecepatan pemrosesan deteksi yang tinggi serta stabil pada pengujian real time menggunakan input rekaman video langsung. Kemudian secara keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi sistem transportasi cerdas. Kemudian saran, berdasarkan pelaksanaan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran. Yang pertama, penambahan variasi dataset. Yang kedua, eksplorasi skala arsitektur. Yang ketiga, integrasi dengan sistem penghitungan otomatis. Kemudian uji lapangan dalam berbagai titik strategis. Terakhir, pengembangan deteksi muatan berlebih atau overload detection. Nah, berikut adalah contoh codingan dari deteksi kendaraan pickup dan truk. Ini adalah import torch, kemudian hasilnya true, nama GPU-nya Tesla 14, kemudian for Google Clouds, import Google Drive, kemudian install Ustralistic, kemudian import yang dimana ada dataset dari tugas deteksi kendaraan pickup dan truk. Nah, kemudian dataset berhasil diekstrak, kemudian melakukan percobaan training model yang telah kita masukkan datasetnya. Nah, ini adalah import OS from Python. Di sini sudah menampilkan dari dataset tersebut. Dan ini hasilnya truk 0,97, truk 0,97 karena sama ya. Kemudian ada pick up 0,91, ada truk, terus truk juga pick up. Nah, kemudian simpan dan model hasil training ke Google Drive. Kemudian hasilnya, model dan hasil training berhasil disimpan ke Google Drive. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.